Selamat pagi. Pagi. Tetap semangat, luar biasa. Ya, baik, terima kasih ya. Ini hari keempat ya, Bapak Ibu. Jadi kita akan mencoba untuk mempertajam lagi, gitu ya, apa yang kita harus lakukan terhadap bawahan kita. Itu ya, kan kuncinya bawahan, Pak. Ya, apapun yang kita lakukan, saya harus mikir bawahan saya ini mau sampai di mana sih mereka? Karena mereka support kita nantinya, gitu ya. Baik, untuk sesi awal ini kita akan masuk kepada sesi saya. Dan sebelum siang ada sesi dari Pak Wendy lagi ya. Jadi yang pertama itu bicara tentang apa itu kinerja. Nah, sekarang saya tanya dulu, kinerja itu apa? Kinerja itu versi Bapak. Kinerja bukan kerja ya, kinerja. Power. Pencapaian. Power. Oke, 50.000 deh. Pencapaian. Oke. Hasil kerja 50.000 juga. Kualitas hasil kerja 50.000. Yang lain perilaku 50.000 belum tepat. Sebenarnya belum tepat ya. Kenapa kita harus mulai memahami yang disebut kinerja? Karena sebenarnya kalau kita bicara dalam lingkup organisasi seperti ini, tugas kita itu meyakinkan bawahan kita punya kinerja yang bagus. Nah, kita lihat ya. Yang paling bawah ini bicara aktivitas. Jadi kalau orang cuma ngangkut barang, mindahin barang, cek barang, itu hanya aktivitas. Ya, makanya yang saya bilang kemarin waktu kita belajar high quality performance, banyak hal-hal yang kita lakukan itu sebenarnya biasa-biasa. Nggak ada hebat-hebat. Semua orang dimanapun juga kalau namanya melakukan aktivitas ya semuanya sama seperti itu. Menulis, mencatat, menggeser, ya kan? Mencabut, menempel, itu semua hanya aktivitas. Ada yang lebih tinggi lagi dari aktivitas, baru kita bicara kerja. Nah, kerja ini udah masuk ke area bidang yang lebih spesifik. Oh, saya memindahkan ini itu tujuannya untuk ini. Nah, itu udah bicara aktivitas apa? Bicara pekerjaan, bicara kerja. Apakah istimewa? Belum. Standar. Semua orang belum begitu. Iya. Ya, apalagi begitu masuk kita diberikan satu job description. Ini loh yang kerjaannya, yang orang kerja minggu ini. Jadi di high quality performance berapa kira-kira angkanya? 20%. 20. Baru 20 Pak, ini cuma 20. Gitu ya. Si standar ya. Standar. Nah, yang lebih tinggi lagi adalah kita semua memastikan yang disebut sebagai kompeten atau enggak. Kalau beda orang yang bekerja dengan orang yang bekerja dengan kompetensi apa? Hasil. Efektifnya Pak. Belum hasilnya. Nah, ini dia. Ya, ini 100.000 nih. Ya. Jadi kalau dalam kompetensi itu, apakah mengerjakannya dengan benar enggak? Sehingga efektif atau enggak? Nah, ini yang sering jadi area kita nih. Jadi sebagai pimpinan harus memastikan Pak, bukan cuma melihat beres nggak, beres, oke, aman, oke, sip. Jangan gitu Pak. Gimana cara ngerjainnya kok bisa begitu? Karena kompetensi itu bicara efektivitas, efektif nggak dia mengerjakannya? Kan ada orang yang mengerjakannya sama, tapi hasilnya belum efektif. Kenapa? Dia tidak bekerja berdasarkan kompetensi yang seharusnya dia lakukan. Nah, makanya kita bicara yang lebih tinggi. Ya. Lalu kalau kita sudah bicara kompetensi, baru lebih tinggi lagi. Apa yang dikerjakan mencapai target enggak? Betul enggak? Kalau cuma kompeten, ya kompeten orang semua orang kompeten. Ada orang yang mengerjakannya begini-begini. Wah, cari deh. Ikutin SOP, ikutin IK. Tapi kadang-kadang ini hasilnya gimana? Ya begini Pak, belum salah hasil. Berarti kompetensi tapi tidak ditunjang oleh target yang diharapkan. Ya. Nah, sehingga kalau sudah sampai di titik ini, tugas kita sebagai pimpinan juga selalu melakukan peningkatan potensi buat dia. Makanya di hari ini kita belajar bagaimana cara memberi feedback supaya perilaku orang kerja itu tidak stagnan di situ, tapi bisa terus di-upgrade mencapai target. Nah, ini kuncinya di situ Pak. Ya. Nah, ini bicara kinerja. Ya. Selama ini lebih banyak di mana Bapak? Kalau kita hanya sekedar memberikan tugas lalu direktif sifatnya. Ada di mana? Kerja. Kerja. Sampai kemarin ya.
Kita banyak terjebak di sini, Pak. Iya. Hanya mengalahkan kerja. Oh, selesai. Gimana? Produksi sampai Pak, oke. Tapi kita terjebak di sini. Nah, ini yang bahaya, Pak. Kalau kita terjebak di sini, kita nggak meningkatkan kompetensi bawahan kita. Ujung-ujungnya kita nggak punya keinginan mengembangkan orang. Ya sudah, Pak. Yang penting mah target tercapai, ya sudah aman. Laporan bulanan, oke, sudah selesai. Tapi nggak berkembang, Pak. Kita terjebak di sini. Ya. Sekarang saya tanya, kalau suatu hari kita nggak mengembangkan orang, konsekuensi yang terburuk apa? Stagnan. Satu. Kalau tidak ada kita, gimana? Tidak ada apa? Kalau nggak ada orang yang lain, kita sibuk sendiri. Karena pada akhirnya, ketika bawahan kita nggak berkembang, semua pekerjaan balik ke kita. 100.000. Apa tadi, Pak? Stagnan, Pak. Stagnan. Nggak ada ya pekerjaan kita ya nggak akan maju gitu. Betul. Di sana aja gitu. Untuk kerja, semua kerja. Target tercapai. Apalagi kalau kita sebagai pimpinannya sangat tidak percaya ke anak buah. Itu ya yang jadi faktor terburuk kita. Ya, setuju Pak ya. Jadi artinya kita kerja, bawahan kita kerja, tapi semuanya hanya bekerja. Tidak ada pikiran bagaimana mereka meningkatkan diri, bagaimana kita meningkatkan bawahan juga. Iya. Jadi perlu kita lihat bahwa kita harus masuk ranah yang jauh lebih dalam, ngurus orang, gitu Pak kira-kira. Ya. Karena saya banyak orang ini Pak, ada satu penelitian ya, kadang-kadang banyak perilaku kita itu secara tidak sadar menciptakan perilaku yang salah. Contohnya Pak, bawahan datang, misalnya ke Pak Fauzi, laporan harian saya Pak ya. Dibalang tuh. Misalnya, nggak laporan harian, nggak ada masalah. Tanya ada masalah nggak ada masalah Pak. Baru siap ya, sekali, 2 kali, 3 kali. Kalau dari Pak Fauzi tidak ada respon, taruh ini lah. Oh, laporan lah, taruh ini. Kira-kira orang ini muncul perilaku apa? Malas. Asal-asalan. Mulai muncul malas. Antipati ke Pak Fauzi itu. Betul, satu bisa jadi ya. Atau dia apa? Asal-asalan. Asal-asalan. Laporan nggak pernah ditanya, nggak pernah direspon, nggak pernah dikoreksi. Nah, wes. Nah, biasanya kalau kita sebagai atasan yang seperti ini, bawahan kita kinerjanya turun. Karena tidak merasa ada yang mengawasi. Jadi manusia itu unik Pak. Nggak ada manusia yang di bawah kita itu, orang-orang di bawah kita itu bisa bekerja efektif tanpa diawasi. Selalu butuh perhatian ya? Butuh perhatian. Jadi faktor hati ya. Betul. Ya. Nggak usah ini ya, Pak. Simpel ya. Ada satu penelitian. Ada orang-orang yang ditaruh di satu ruangan, tapi dijelaskan Pak, nanti kita akan tes ya. Tapi tolong jangan membuka bukunya, akan tes bareng-bareng. Ini ada CCTV 2 Pak di depan. Dijelaskan ada CCTV Pak. Satu ruangan sama juga. Kita mau tes ya. Udah tunggu dulu ya, jangan ikut instruksi. Kira-kira orang-orang mana yang berani coba-coba Pak? Karena merasa jadi menurut saya Pak, namanya bawah, saya nggak percaya namanya pilot otomatis itu nggak ada Pak. Selalu kita sebagai pimpinan harus ngawasin, ngecek, ngasih feedback, ngawasin, monitor, ngecek, ngasih feedback. Itu sudah jadi tugasnya itu di pimpinan. Itu ya. Nah contoh tadi, lama-lama seperti apa? Mental orang yang ketika kita memberikan satu laporan, sebulan pernah di feedback tuh, pokoknya ya terus itu aja. Lama-lama yang muncul dari jiwa orang itu, dari diri orang itu. Ada yang parah. Itu benar, tapi ya masih oke lah. Orang malah mungkin senang, ya asik. Ribuan Pak Fauzi mah asik sangat. Gitu kan ya benar ya. Tapi ada lebih parah Pak. Di pola mulai berpikir bahwa buat apa saya terlalu mikir berat-berat.
toh kerjaan saya pun tidak dikontrol, tidak diawasi, mulai turun, prestasinya turun, kinerjanya turun. Jadi kan membatasi diri, dengan ya. Nah, kenapa banyak di perusahaan orang-orang yang bermental seperti ini tuh jangan saling bawa dulu, Pak. Wah, mau kerja nggak teliti, wah mau nanti dulu, cek dulu gimana respon kita selama ini terhadap bawahan. Gitu ya, kan gitu ya. Nah, jadi kalau menurut saya dalam pola kinerja ini nanti kita belajar beberapa poin ya. Nah, kalau kita mau punya anak buah yang berkinerja tinggi, ini merupakan proses yang menurut saya ya. Memang kalau kita lihat, Pak, tekniknya gimana sih? Ada banyak macam teknik ya. Tapi yang saya pelajari di berbagai macam perusahaan, karena saya juga banyak bantu perusahaan itu implementasi sistem, Pak. Jadi ada perusahaan yang, Pak, kita mau buat SAP, Pak, tolong bantu dong secara orang-orang yang mau nanti implementasi dipersiapkan. Pak, saya mau implementasi HRIS, tolong Pak, nanti orang-orangnya tolong dikasih motivasi, dikasih pencerahan supaya mereka bisa menggunakan sistem, gitu kan ya. Nah, ini beberapa hal yang kalau saya lihat kita harus ngikutin, gitu kan ya. Yang pertama, Pak, tujuannya harus jelas. Berapa banyak dari kita sistem yang soal beli sistem? Misalnya sistem apa sih? Sistem ISO, ISO apalagi itu. Ya karena culture di Indonesia orang ISO. ISO itu mensyaratkan apa? Menuliskan apa yang dikerjakan apa yang kamu tulis. Nah, pertanyaan saya, susah nggak mengawali untuk menjalankan itu? susah. Dengan kultur yang literasi di Indonesia masih rendah. Iya. Susah. Konsistensi. Susah, betul. Gitu ya. Nah, seperti itu. Kenapa di awal kita mau punya anak buahnya, tujuannya harus jelas dulu. Nah, kita lihat satu-satu ya. Ya. Instruksi yang tidak jelas merupakan masalah terbesar yang membuat gap dalam kinerja. Kalau kemarin kita belajar juga, Pak ya. Kalau